Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1369 tata letak berlapis. Bai Xiu tidak bertanya, hanya melihat sekilas, dan pemahaman diam-diam di antara mereka sudah cukup untuk membuatnya mengerti apa maksud Lan Xuanyu. Mendukung Lan Xuanyu, keduanya kembali ke kediaman mereka di Tianma Manor, ada jeda 3 jam sebelum pertemuan sore. Kembali ke kediaman, tutup pintu, dan buka pembatas isolasi di kediaman. Lan Xuanyu sedikit lega. Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Bai Xiu bertanya melalui transmisi suara. Lan Xuanyu dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arahnya, mencondongkan tubuh ke dekatnya, dan berkata dalam jarak dekat, Dewa Berlengan 8 dan Pangeran Iblis itu baik-baik saja. Ini terutama karena sangat merepotkan untuk bersembunyi dari orang-orang tua dan licik itu. Ya, tekanan yang benar-benar dihadapi Lan Xuanyu bukanlah lawannya sebelumnya. Ketika Dewa Berlengan 8 dan Dewa Berlengan 8 Pangeran Iblis dan aspek iblis dihancurkan, tidak ada ancaman baginya. Tetapi masalahnya adalah meskipun Pangeran yang Berlengan 8 telah dikalahkan, dia masih harus menciptakan situasi yang cukup agar pertandingan besok dapat berlanjut dan ada peluang untuk mendapatkan lebih banyak spar surgawi. Oleh karena itu, pada saat itu, pilihan Lan Xuanyu adalah memanfaatkan situasi dengan baik. Tentu saja dia memiliki kekuatan untuk memberikan serangan terakhir kepada Dewa Bersenjata 8 dan Pangeran Iblis, tetapi melalui pertempuran sebelumnya, dia menemukan bahwa ada banyak hal baik pada Dewa Bersenjata 8 dan Pangeran Iblis. Tidak mungkin melakukannya di atas ring. Itu bagus untuk membunuh Pangeran Dewa dan Iblis Bersenjata 8, dan itu bisa memancing kontradiksi antara naga dan Dewa dan Iblis Bersenjata 8. Tapi permainan setelahnya akan sangat merepotkan jika kecelakaan sebesar itu terjadi. Apakah itu akan terjadi? Sulit untuk mengatakannya. Jika Anda tidak yakin untuk membunuh lawan, lebih baik manfaatkan itu. Dihadapkan dengan perhatian dari begitu banyak Feng Hao dulu tingkat Dewa Super, secara alami tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembunyikan semua yang mereka miliki. Oleh karena itu, Lan Xuanyu mengatur beberapa penghalang untuk menyembunyikan diri dan tujuan aslinya. Dengan kata lain, apa yang dirasakan setiap orang kuat hanyalah apa yang dia ingin mereka lihat, dan itu hanya sebagian dari keseluruhan. Apakah ilusi yang diciptakan oleh pemburu harta karun begitu mudah dilihat? Tentu saja tidak. Jika tidak, tubuh wanita Lan Xuanyu akan terekspos sejak lama. Dialah yang membiarkan binatang pemburu harta karun dengan sengaja mengendalikan tingkat ilusi, dan itu terjadi bahwa keberadaan Feng Hao dulu tingkat dewa sejati atau lebih tinggi dapat melihat dengan jelas. Tapi orang biasa tidak bisa memahaminya. Oleh karena itu, pangeran dari Dewa dan Iblis Berlengan 8 secara alami tidak dapat melihat, dan dia secara alami diintimidasi olehnya, persis seperti yang dia harapkan. Tapi Feng Hao dulu tingkat Dewa Super dapat melihat dengan jelas. Oleh karena itu, Feng Hao dulu tingkat Dewa Super ini, termasuk kursi pertama Tianma dan Dewa dan Iblis Berlengan 8, akan berpikir bahwa dia tidak dapat lagi terus bertarung, mengandalkan ilusi untuk menyelesaikan dilema. Dapat dikatakan bahwa dia sangat beruntung mendapatkan yang terakhir ini. Kemenangan pertandingan. Ini akan menciptakan situasi khusus, yaitu keengganan. Akankah Dewa dan Iblis Berlengan 8 itu bersedia? Tentu tidak. Pekerjaan gagal, begitu banyak orang meninggal, dan setelah beberapa hari menumbuhkan spar, pekerjaan gagal. Dan besok, Lan Xuanyu akan menghadapi, pertama-tama, lawan yang dibawa oleh selusin spar Tianyang yang dia serang hari ini. Tidak peduli seberapa kuat Dewa dan Iblis Berlengan 8, mereka hanya bisa kembali. Tianma juga harus memiliki gagasan tentang dia, dan peluang juga harus diciptakan untuk mereka. Situasi pada saat itu disembunyikan oleh dua ksatria naga bersama, kemampuan transfigurasi Lan Xuanyu yang benar-benar kuat semuanya digunakan untuk menjaga tubuh perempuan dan nafasnya sendiri. Biarkan orang lain tidak dapat melihat tingkat kultivasinya yang sebenarnya dan situasi sebenarnya pada saat itu. Sampai dia kembali ke Tianma Manor, bahkan Huang Liangwei tidak dapat mendeteksi tujuannya untuk pertama kalinya, tetapi Lan Xuanyu percaya bahwa dengan semangat kuat Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, dia pasti akan menemukannya. Benar saja, Zhong Zichang menemukan bahwa dia sedang membimbing kekuatan penghancur untuk menekan basis kultivasinya sendiri, membuatnya lebih sulit untuk ditembus. Apa benar seperti ini? Tentu saja. Ketika membimbing pikiran orang lain,
berkali-kali mereka harus memberi orang lain pemandangan yang nyata, tetapi bimbingan yang nyata ini baik untuk diri sendiri. Pertama-tama, Lan Xuanyu ingin Zhong Zichang menegaskan bakatnya dan menegaskan akumulasinya. Untuk dapat meminta para ksatria naga untuk menyetujui terobosannya di Rising Dragon Platform di masa depan, bersiaplah. Kedua, dia benar-benar menekan budidayanya dengan Power of Destruction. Tidak ada yang salah tentang ini. Pertempuran hari ini sangat menguntungkan Lan Xuanyu, terutama dalam rangkaian pertempuran dengan Dewa Bersenjata 8 dan Ras Iblis, itu telah membuatnya mendapatkan keuntungan besar. Panen ini tidak hanya tercermin dalam Heavenly Spurs, tetapi yang lebih penting, energi penghancuran Ras Iblis Dewa Bersenjata 8, yang membuat Lan Xuanyu merasakan aura kehancuran yang begitu besar untuk pertama kalinya. Energi destruktif yang kuat ini membuatnya menyadari keberadaan seperti apa yang akan ada dalam kekuatan yang ingin ia kendalikan di masa depan. Meskipun kekuatan penghancur dari Dewa dan Iblis berlengan 8 bukanlah yang paling murni di alam semesta. Namun, mereka telah mencapai titik ekstrim yang dapat dicapai oleh makhluk normal, terutama Pangeran Iblis bertangan 8 yang terakhir, yang kekuatan penghancurnya lebih murni dari orang biasa, jika tidak maka tidak akan menimbulkan masalah bagi Lan Xuanyu. Dalam pertempuran terus-menerus, Lan Xuanyu secara alami akan terpengaruh oleh energi penghancur ini, dan tubuhnya akan diserang oleh energi penghancur. Dia menemukan bahwa untuk melarutkan energi destruktif ini, dia membutuhkan setidaknya 7 atribut untuk berkumpul untuk melakukannya. Dalam hal intensitas, hanya petir terang dan gelap yang berada di atasnya. Menurut perkiraan Lan Xuanyu, jika dia berkultivasi secara normal dan menerobos. Saat Anda menerobos 8 cincin, Anda mungkin dapat memahami misteri penghancuran energi. Dengan kata lain, ini akan menjadi kekuatan yang kemungkinan besar akan dia kendalikan di masa depan. Sekarang sisiknya berwarna-warni, dan apakah itu keberadaan inti dari garis keturunan yang dia rasakan sendiri, atau apa yang dikatakan orang tuanya, dia tahu bahwa Dewa Naga sejati harus mengendalikan 9 atribut, yaitu, itu termasuk baik perusakan dan penciptaan disertakan. Dengan cincin roh ke-7, dia akan mendapatkan kendali dari atribut ke-8, sehingga 7 atributnya akan berkumpul bersama. Atribut ke-8 di masa depan adalah kehancuran. Saat dia menerobos untuk menjadi dewa, dia mungkin juga menghadapi atribut energi kehancuran. Jadi, pertama-tama untuk merasakan sifat kehancuran, itu sangat bermanfaat baginya, apakah itu tempur tubuh atau kultivasi, itu sama. Oleh karena itu, Lan Xuanyu akan mencoba menyerap energi kehancuran Pangeran Iblis Bersenjata 8 ke dalam tubuhnya pada saat-saat terakhir, bahkan jika dia tidak ragu untuk merusak dirinya sendiri. Biarkan energi destruktif ini menetap di tubuh seseorang, menekan basis kultivasinya sendiri, dan menggunakan atributnya sendiri untuk melawannya. Bahkan membiarkan sebagian dari energi penghancur untuk menyerang meridiannya sendiri, untuk merusak dan menghancurkan meridiannya sendiri, dan kemudian terus memperbaikinya. Fakta telah membuktikan bahwa energi destruktif ini benar-benar sombong. Dengan kemampuan memperbaiki diri Lan Xuanyu, saat ia memasukkan energi destruktif ini ke meridiannya, cukup sulit untuk diperbaiki. Tetapi dia tidak berhenti melakukan ini, sebaliknya, dia terus seperti ini, hanya dengan cara inilah dia benar-benar dapat merasakan misteri dan menggunakannya untuk menekan kultivasinya sendiri. Kedatangan tanding surgawi merupakan pukulan ajaib baginya. Dari 9 atribut tersebut, satu-satunya perbedaan adalah penciptaan, dan energi kehidupan di Spartian yang telah menyentuh keberadaan menciptakan aura. Tentu saja, ini masih berbeda dengan tingkat penciptaan yang sebenarnya. Jika tidak, Longma Xuanxing sudah menjadi dunia dewa sejati. Namun, level ini sama persis dengan energi penghancuran Ras Iblis Dewa Bersenjata 8, yang persis sama dengan level energi penghancur Ras Iblis Dewa Lengan 8. Ini menjadi sangat menarik ketika energi di dalam spar yang mengangkat langit ini dengan cepat diserap oleh Lan Xuanyu, aura kehancuran secara alami ditarik keluar, termasuk energi penghancuran yang sebelumnya menyerang meridian Lan Xuanyu. Dan daya ciptaan dalam tanding surgawi ini tertarik satu sama lain, dan mereka sekarang berkumpul bersama dan bertabrakan satu sama lain. Soul Land 4 Chapter 1370 Genesis Heavenly Spar. Tentu saja, Lan Xuanyu tidak bisa membiarkan mereka mengkonsumsi satu sama lain atau membuat atau menghancurkan ledakan besar di tubuhnya. Dia segera menggunakan kekuatan naga yang dibentuk oleh 7 atribut elemennya sebagai isolasi, mengubahnya menjadi penghalang untuk memisahkan keduanya. Tetapi karena daya isapnya masih ada, semuanya terserap pada lapisan kekuatan naga warna-warni ini dari kedua sisi, terkondensasi bersama, dan tidak akan rusak atau diperbaiki lagi.
Itu berubah menjadi bola cahaya dan tergantung di tubuh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menemukan bahwa karena kekuatan penciptaan dan penghancuran tertarik satu sama lain, aura yang dipancarkan hampir tidak ada, dan itu jauh lebih stabil daripada yang dia kira, setidaknya lebih stabil daripada ketika atribut terang dan gelap bersendewa. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan, dan dia hanya menutupinya dengan lapisan kekuatan naga warna-warni, dan kemudian dengan hati-hati menyembunyikannya di tubuhnya. Tidak berani memasukkannya ke dalam inti darah, jangan sampai ada masalah. Itu di sudut tempat kekuatan naga berkumpul di dantiannya. Dengan cara ini, dia dapat terus merasakan makna mendalam dari penciptaan dan kehancuran selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, Anda juga dapat menggunakan tekanan keduanya untuk lebih menekan kultivasi Anda sendiri. Awalnya dia bersiap untuk mengambil risiko, bahkan jika meridiannya rusak oleh kekuatan penghancur, tidak masalah, dia bisa memperbaikinya sendiri. Tanpa diduga, Tiannya Wang Jing terlibat, dan situasi ini lebih sempurna dari yang dibayangkan. Semua tujuan pada dasarnya telah tercapai hari ini. Bukan apa-apa untuk mendapatkan hati orang-orang. Pertarungan Tianyang adalah manfaat yang sangat besar. Terutama ketika Lan Xuanyu merasakan kekuatan kreatif di dalamnya, dia tidak bisa menahan rasa kagum. Ini jauh dari pohon keabadian. Jika tanding Tianyang dibawa kembali ke pohon keabadian, selama pohon keabadian dapat sedikit memahami kekuatan kreatif ini, maka evolusi pasti akan terjadi lagi. Bintang Ibu adalah akar dari umat manusia, dan pohon keabadian adalah inti kehidupan dari bintang Ibu, dia adalah akar dari bintang Ibu. Energi kehidupan spar angkasa juga ada di tingkat planet, dan memiliki tujuan yang sama dengan energi kehidupan bintang induk. Oleh karena itu, kekuatan ciptaan yang dihasilkannya paling cocok untuk dilihat oleh pohon keabadian. Tianyang Spar benar-benar layak menjadi sumber daya paling berharga dari galaksi kuda naga. Selain itu, Lan Xuanyu juga memahami melalui perasaannya tentang tombak surgawi, saya khawatir untuk ras iblis dewa bersenjata 8, pertarungan hari ini juga penting. Penciptaan dan kehancuran adalah sisi yang berlawanan, tetapi dengan cara yang sama, keduanya juga merupakan ujung satu sama lain. Penggunaan yang tepat dari kekuatan ciptaan untuk merangsang munculnya kehancuran harus sangat bermanfaat bagi pengembangan dewa dan iblis berlengan 8. Jika tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan adu mekanik selama berhari-hari. Lan Xuanyu telah sepenuhnya menyadari betapa berharganya hal ini, dan saya khawatir tidak semua ras dapat memilikinya. Harga yang harus dibayar oleh dewa dan iblis berlengan 8 untuk mendapatkan tombak surgawi tidak boleh kecil. Senyum tipis muncul di wajahnya, sekarang ada lebih dari 20 spar surgawi, beberapa di antaranya perlu diperangi besok. Sepertinya kita harus berjuang untuk lebih. Pertarungan besok, berusahalah untuk mempercepat. Haruskah kita pergi ke pertemuan sore? Bai Xiu bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata tanpa ragu-ragu, pergi, tentu saja. Ini masalah besar. Bagaimana galaksi Dragon Horse dapat menyatukan kekuatannya dan meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi adalah informasi penting yang kita butuhkan. Kita harus pergi. Bai Xiu berkata, haruskah saya pergi sendiri? Kamu tidak pergi. Jika tidak, beritahu mereka bahwa cederamu tidak serius. Apakah itu akan mempengaruhi rencanamu untuk besok? Lan Xuanyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, aku ingin pergi. Biarkan mereka melihatku dan biarkan mereka merasakan keganasanku. Mereka akan lebih berani besok. Ayo pergi bersama di sore hari. Biarkan aku pergi dulu, sesuaikan nafasmu. Petik 2. Bai Xiu berkata, tombak surgawi bersama ksatria naga cahaya suci, apakah aku harus kembali untukmu untuk membantumu dalam kultivasi? Petik 2. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan gunakan. Serap sebelumnya. Saya harus mencernanya untuk waktu yang lama. Saya kira jika itu digunakan untuk kultivasi keberadaan biasa pada tingkat yang sama, itu tidak akan diserap dalam 1 tahun. Ya, meskipun dia menggunakan ciptaan di tombak surgawi kekuatan dan kekuatan kehancuran yang telah dia serap dari Pangeran Iblis Dewa berlengan 8 berkoordinasi satu sama lain untuk membentuk keseimbangan. Tetapi energi kehidupan yang sangat besar yang dibawa oleh Spartian yang pada saat yang sama masih tersimpan di dalam tubuhnya. Energi kehidupan ini saja sudah cukup untuk dia serap untuk waktu yang lama. Meski kekuatan kreatif Tianyang Spar tidak bisa dikatakan sekuat ciptaan sejati, energi kehidupan yang dimilikinya pasti bisa dikatakan murni hanya terlihat dalam kehidupan Lan Xuanyu. Bahkan energi kehidupan di danau di dalam pohon abadi tidak dapat dibandingkan dengannya. Digunakan untuk melembabkan tubuh cukup bagus. Selama 6 bulan terakhir,
dia terus-menerus melatih tubuhnya dan berlatih terus-menerus, dan tubuhnya telah berkembang pada batasnya. Meskipun selalu ada materi surgawi dan harta duniawi untuk membantu, dibandingkan dengan energi kehidupan murni dari tombak surgawi, apakah itu? Ada begitu banyak hal baik di galaksi kuda naga. Tidak heran begitu banyak Feng Hao Doulo tingkat dewa super dapat lahir. Meditasi bersila mendorong energi kehidupan untuk menyehatkan tubuh Anda. Sekarang setelah ada penindasan energi ciptaan dan kehancuran, dia tidak perlu khawatir tentang terobosan di alamnya untuk saat ini, sehingga dia dapat menyerap energi kehidupan ini dengan tidak hati-hati. Energi kehidupan yang terkandung dalam Spartian yang sangat efektif dalam memperbaiki aspek ini. Garis meridian Lan Xuanyu sebelumnya telah terkorosi oleh kekuatan penghancur, tetapi di bawah pemulihan energi kehidupan ini, ia pulih dengan cepat. Nafas darahnya sendiri juga berkembang dalam makanan. Hanya dalam waktu 1 jam, dia telah pulih ke kondisi puncak sebelum pertempuran hari ini. Samar-samar, level hidupnya sepertinya sedikit meningkat. Biarkan akumulasinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ketika Lan Xuanyu menyelesaikan kultivasinya, suasana hatinya sedikit bersemangat, itu karena efek Spartian yang sangat bagus. Dengan dukungan vitalitas tingkat dewa yang murni, ketika Anda kembali setelah Anda kembali, Anda dapat menggunakannya untuk memperbaiki tubuh Anda dalam hal menyembuhkan tubuh Anda. Kalaupun beternak itu untuk ayah dan ibu, itu harus sangat baik untuk kultivasi mereka. Bagaimanapun, kita harus berusaha untuk mendapatkan lebih banyak. Oleh karena itu, drama ini akan terus berlanjut. Tantangan pemula masa depan hanya dapat dianggap sebagai awal dari konferensi pertukaran semua ras naga kuda galaksi. Meskipun pertandingan hari ini benar-benar mengejutkan banyak orang, naga yang ditampilkan oleh Putri Naga Emas sangat kuat, dan itu membuat banyak balapan menjadi luar biasa. Mengenai ring competition pagi ini, dengan cepat menjadi perbincangan terbesar lomba Double Star. Dan seiring berjalannya waktu, ketika gambar itu tersebar di seluruh galaksi, gambar Lan Xuanyu pasti akan mengejutkan seluruh galaksi lomba. Pertukaran nyata galaksi naga dan kuda yang akan dimulai pada sore hari adalah prioritas utama dan tujuan dari pertemuan pertukaran ini. Ruang pertemuan besar ada di White Horse Manor, dan sepertinya waktu pertemuan sudah dekat. Orang-orang kuat dari semua ras datang satu demi satu dan duduk di kursi yang ditentukan. Ruang konferensi ini dapat menampung 500 orang untuk satu pertemuan pada waktu yang sama. Kubah besar dari aula ini bertatahkan batu-batu berharga yang tak terhitung jumlahnya. Batu-batu mulia ini menyatu menjadi gambaran langit dan langit, yang sangat menakjubkan. Ruang pertemuan berbentuk lingkaran, dengan meja bundar di tengahnya. Hanya ada 10 posisi di sekitar meja bundar. Di luar meja bundar terdapat lingkaran tempat duduk, setiap tempat duduk memiliki label khusus dengan tulisan ras dan nama. Hanya kepala dari 10 ras utama galaksi kuda naga yang dapat duduk di 10 posisi di lingkaran dalam. Yang lainnya, bahkan sekuat ksatria naga cahaya suci Huang Liang Wei, hanya bisa duduk di lingkaran luar. Solen 4 chapter 1371, dia ada di sini. Ada arus orang yang konstan, dan sebagian besar kursi sudah terisi. Meja bundar bagian dalam masih kosong saat ini, dan orang yang paling penting secara alami akan muncul di saat-saat terakhir. Dewa berlengan 8 dan Pangeran Iblis telah tiba saat ini, tetapi dia mengenakan topeng saat ini. Matanya berkedip. Sebagai sosok penting dari Dewa dan Iblis berlengan 8, dia duduk di garis depan lingkaran luar saat ini, tidak ada seorang pun di sampingnya. Tidak ada yang mau marah dengan yang satu ini. Mengenai situasi yang Lan Xuanyu gunakan ilusi untuk menyelesaikan krisis di penghujung permainan di pagi hari, saya tidak tahu bagaimana penyebarannya, banyak orang sudah tahu. Oleh karena itu, ketika perwakilan dari berbagai ras yang menghadiri pertemuan hari ini melihat pangeran berlengan 8 ini, meskipun mereka sangat tidak menyukai ras ini, mereka tidak dapat menahan rasa kasihan mereka. Kasihan, ini sangat menyedihkan. Dewa dan Iblis berlengan 8 telah membayar begitu banyak, tetapi pada akhirnya mereka gagal dan berjuang, bagaimana ini bisa begitu menyedihkan. Suasana hati Dewa berlengan 8 dan Pangeran Iblis saat ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai buruk. Pada siang hari, dia tidak hanya dipukuli dengan kejam oleh Dewa bersenjata 8 dan Raja Iblis, dia juga dimarahi oleh semprotan darah anjing. Kalau statusnya tidak penting, saya sangat tidak ingin datang ke pertemuan sore. Topeng di wajah lebih banyak menutupi luka. Kekalahan hari ini dalam pertempuran ini bukan hanya kehilangan Putri Naga Emas, tetapi yang lebih penting, pukulan terhadap prestise di klan. Kakak laki-laki di atasnya semua menatap posisi pangeran. Itu adalah ayahnya Wang Li.
Melawan orang banyak, dia ditunjuk sebagai penggantinya. Anda tahu, dia belum bisa menjadi penerus tanpa menembus level dewa sampai sekarang, dan Dewa Berlengan Delapan dan Raja Iblis juga perlu menanggung tekanan besar. Meskipun dia adalah sang patriark, dia bukan satu-satunya kekuatan super dalam balapan. Besok, tidak peduli apapun yang terjadi, meskipun kamu mati, kamu harus mengalahkan Putri Naga Emas. Dia harus datang ke kompetisi, dia harus terus berpartisipasi. Pada saat ini, Pangeran Berlengan Delapan sedang berdoa untuk Lan Xuanyu. Pada saat ini, di sampingnya, sesosok duduk. Dengan senyum tipis di wajahnya, Brother Haotian, apa kabar? Pangeran bertangan 8 Sing Haotian menoleh untuk melihat sekeliling, dan melihat bahwa yang duduk di sampingnya adalah Li Menglong dengan senyuman di wajahnya. Itu kamu. Sing Haotian menatap Li Menglong dengan dingin, apakah kamu merencanakan apa yang terjadi hari ini? Li Menglong berkata dengan wajah yang salah, saya. Bagaimana mungkin saya? Saya tidak melakukan apa-apa. Saudara Haotian, mengapa Anda masih memakai topeng? Sing Haotian tiba-tiba menunjukkan aura pembunuhnya, bukan kamu. Kamu yang merayu klan saya sejak awal. Kalau tidak, bagaimana klan kita bisa mati? Li Menglong menghela nafas dan berkata, saya hanya ingin mencobanya. Selain itu, saya meminta semua ras untuk menembak, dan saya juga membayar untuk Spartianya. Awalnya saya berharap bahwa melalui upaya bersama semua orang, saya dapat mengkonsumsi Putri Naga Emas. Pada akhirnya, tidak peduli siapa yang berhasil, setidaknya pada akhirnya, dia bisa merangkul keindahan dan mencegah naga itu menjadi cantik, tapi siapa tahu, suku Anda akan mengatakan hal-hal seperti itu, membuat marah Putri Naga Emas, dan mati dalam pertempuran. Di atas ring, ini bukan desain saya. Setelah itu, tembakan beruntun orang-orang Anda tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya tidak berpartisipasi di dalamnya. Namun, Brother Haotian, pertempuran terakhir Anda hari ini sungguh disayangkan. Apa? Apa garam untuk luka? Inilah yang dilakukan Li Menglong saat ini. Kamu, Sing Haotian tiba-tiba berbalik, mengangkat tangannya. Tapi bagaimanapun juga, dia dianggap sebagai eksistensi paling waras yang mempertanyakan di antara dewa dan iblis berlengan 8, jadi dia melawan, dan tidak menyerang Li Menglong. Bagaimanapun, ini adalah wilayah suku Tianma, meskipun dewa dan setan berlengan 8 sangat kuat, mereka masih sangat berbeda dari suku Tianma. Li Menglong sepertinya belum melihat mata orang lain seolah-olah dia akan membunuh. Dia menghela nafas dan berkata, kesempatan sering terlewatkan dan tidak akan datang lagi. Saudara Haotian, jaga tubuhmu juga. Besok, jangan lakukan lagi. Lanjutkan. Aura Sing Haotian jelas sedikit tidak stabil, penampilan dewa dan iblis berlengan 8 rusak, dan tidak mungkin pulih dalam waktu singkat. Putri Naga Emas, besok mungkin tidak dimainkan lagi. Apa menurutmu kau punya kesempatan? Balas Sing Haotian. Pada saat ini, bagaimana dia bisa gagal untuk melihat bahwa Li Menglong memiliki ide tentang Putri Naga Emas? Li Menglong tersenyum sedikit, dan berkata itu belum tentu benar. Dari apa yang saya tahu tentang dia, selama dia bisa bertarung, dia pasti tidak akan berhenti. Jika tidak, setelah berhari-hari di arena untuk melatih spar, dia hanya bisa kembali. Tuan dari cincin itu sekarang dimiliki. Tuan dari cincin kedua secara otomatis memasuki cincin pertama untuk menjadi tuan dari cincin itu. Itu adalah anggota suku Tianma saya. Jadi meskipun Putri Naga Emas benar-benar tidak datang, manfaatnya adalah milik kita. Sing Haotian menyipitkan matanya dan menatap wajah baik hati di depannya, selalu tersenyum, seolah dia pria yang tidak berbahaya. Kemarahan di hatinya berangsur-angsur menghilang, saat dia tenang, dia hanya waspada di dalam hatinya. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Merasa bahwa niat membunuh pada tubuh Sing Haotian berangsur-angsur melemah, dan kemudian wajahnya berbalik dengan dingin ke arah lingkaran dalam, seolah-olah dia tidak ingin berbicara dengan dirinya sendiri lagi. Li Menglong tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Watak Pangeran Berlengan 8 ini benar-benar bisa begitu tenang. Pantas saja ada sesuatu yang bisa dipilih sebagai pangeran. Pada saat ini, venue secara bertahap penuh, semua orang membicarakan sesuatu. Sebagian besar dari mereka membahas situasi pertandingan pagi ini. Sing Haotian dan Li Menglong sama-sama duduk di baris kedua ring luar. Di barisan depan mereka, yaitu, baris pertama dari lingkaran luar, mereka mirip dengan posisi Ksatria Naga Cahaya Suci Huang Liangwei dan para Ksatria Pegasus. Kalaupun mereka adalah yang terbaik di generasi kedua, mereka belum mumpuni untuk duduk di barisan depan. Pada saat ini, tiba-tiba ada semburan seruan dari belakang.
Baik Li Menglong dan Xing Haotian tertarik dan menoleh dan melihat ke belakang. Detik berikutnya, mata mereka tidak bisa membantu tetapi membeku. Itu adalah dua sosok yang cantik. Yang di kiri, mengenakan gaun biru muda, dengan rambut panjang biru tua tersampir di belakang kepalanya, wajah kata itu memiliki temperamen yang agak dingin, mengambang seperti makhluk abadi. Di sebelah kanannya, ada juga seorang wanita. Roknya masih panjang dengan rambut terurai. Meskipun wajahnya pucat dan wajahnya tampak sakit, wajahnya yang acuh tak acuh dan memukau sepertinya menutupi semua yang ada saat ini. Hampir seketika menjadi fokus penonton. Apakah dia? Apakah dia di sini? Mata para pejabat senior dari semua kelompok etnis yang menghadiri pertemuan itu dipenuhi dengan warna-warna yang luar biasa. Dia terluka parah dan sekarat di pagi hari, jadi bisakah dia datang ke konferensi sore ini? Ya, itu adalah Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu yang muncul di pintu masuk. Lan Xuanyu, yang telah berubah menjadi gaun panjang bersih, perlahan memasuki arena dengan dukungan Bai Xiuxiu, seolah-olah embun beku muncul di wajahnya yang cantik. Tidak ada aura yang kuat di tubuhnya, saat ini tubuhnya tampak lemah dan seperti wanita yang lemah. Namun, anggota senior dari semua ras yang duduk di lingkaran luar tidak bisa menahan diri untuk berdiri satu demi satu, mengangguk padanya dan menyapanya. Lan diam-diam mengangguk sebagai balasannya, tanpa mengatakan apapun, dan bergerak maju dengan dukungan Xiuxiu. Mereka juga ada di baris kedua, tepat di belakang Huang Liangwei, Satria Naga Suci. Pada saat ini, Satria Naga Cahaya Suci telah tiba, dan dia secara alami merasakan kedatangan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, menoleh untuk melihat, dan secara alami melihat penampilan lemah Lan Xuanyu saat ini. Ketika dia merasakannya dengan serius, dia segera merasa bahwa Lan benar-benar lemah sekarang, dengan perasaan kekurangan ki dan darah. Namun, ini sepertinya sedikit berbeda dari saat-saat terakhir di pagi hari. Solen 4 chapter 1372 Mengapa dia datang? Sudut mulut Huang Liangwei bergerak-gerak, dan ekspresi wajahnya menjadi lebih kaya. Di bawah perhatian semua orang, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu datang di belakang Huang Liangwei, dan mereka dengan hormat memberi hormat kepada Ksatria Naga Cahaya Suci. Huang Liangwei berkata dengan prihatin, bagaimana kabarnya? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya tanpa suara, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Duduklah, kata Huang Liangwei sambil tersenyum. Mengenai warna biru ini, setelah dia pergi dengan Zhong Zichang, Satria Naga Downing, mereka juga mendiskusikannya. Di mata mereka, Putri Naga Emas menjadi semakin baik. Belum lagi kemajuan pesat dalam kekuatan, tetapi pikiran ini, memainkan lawan di antara telapak tangan, sudah cukup untuk membuat mereka bersyukur. Meskipun galaksi kuda naga adalah yang terkuat di antara semua naga, ia juga merupakan orang pertama di naga tersebut. Namun nyatanya, para naga tidak menderita secara diam-diam. Yang rugi makan siapa? Itu milik suku Tianma. Mengapa? Itu sering dihitung oleh Tianma dulu. Dari segi basis kultivasi, jarak antara kursi pertama Tianma dan kursi pertama Tianlong masih tidak kecil, bisa dikatakan bahwa kursi pertama Tianma jelas lebih baik. Dalam keadaan seperti itu, naga cukup menderita. Dalam hal ini, para ksatria naga tidak mungkin. Siapa yang punya cukup otak? Dan kata kursi pertama Tianlong agak kaku, dan dia tidak bisa mendengarkan kata-katanya. Ini juga masalah yang selalu sangat dikhawatirkan para ksatria naga. Ketika Lan Xuanyu memenangkan juara kontes Senglong, banyak ksatria naga optimis tentang dia. Bukan hanya karena darah dia, tetapi juga karena kebijaksanaan bertarung yang ditunjukkan oleh dia dalam pertempuran. Dan kali ini, Zhong Zichang juga mengambil spiritualitas untuk menyelidiki dia. Fakta membuktikan bahwa Putri Naga Emas itu berani, berhati-hati, berani bertindak, dan teliti dalam berpikir. Jika 3 hari terakhir permainan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dia. Setelah kembali, Zhong Zichang dan Huang Liangwei memiliki ide untuk mendukung dia. Langkah selanjutnya adalah melihat apakah bakat dia dapat lebih ditingkatkan, dan sejauh mana kekuatannya dapat mencapai setelah memasuki ranah tingkat dewa. Setidaknya untuk saat ini, kinerja Lan lebih dari murid generasi kedua yang luar biasa lainnya di klan naga. Awalnya Qi Tianlong adalah pilihan yang baik, ketenangannya dihargai oleh para ksatria naga, dan Tianlong pertama juga mengajarinya dengan cermat. Qi Tianlong yang tenang, dibandingkan dengan kursi pertama Tianlong yang relatif keras, masih memiliki kata yang sedikit lebih baik. Namun, dibandingkan dengan Putri Naga Emas, sorotan Qi Tianlong jelas tidak cukup.
Lan Xuanyu duduk dengan dukungan Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu duduk di sampingnya. Keduanya tampak tenang, tetapi sebagian besar mata di belakang mereka berkumpul. Mata Lan Xuanyu terpejam, dan dia merasa sedikit cuek dengan hal-hal di luar jendela. Dengan Bai Xiuxiu yang menjaganya, tidak ada yang akan mengganggunya. Gelombang samar kesadaran dewa terpancar dari depan Ksatria Naga Cahaya Suci, menutupi tubuh Lan. Dengan kesadaran dewa tingkat dewa super di dalamnya, bahkan orang yang kuat pada tingkat yang sama tidak akan bisa memata-matai Lan. Melakukannya. Xing Haotian dan Li Menglong, yang masih mengobrol sebelumnya, tidak bisa menahan diri untuk diam saat ini. Keduanya saling memandang, dan keraguan muncul di hati mereka. Dia datang. Apakah dia di sini? Dan sepertinya cederanya tidak serius. Tianyang Spar. Xing Haotian bertanya pada Li Menglong. Li Menglong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya harus bertanya kepada Anda. Berapa banyak kerusakan yang dapat diakibatkan oleh energi destruktif Anda padanya? Bisakah Spartian yang diperbaiki? Sudut mulut Xing Haotian bergerak-gerak, dan berkata, taring bagian dalam berisi kekuatan penciptaan, yang benar-benar menahan energi penghancur kita. Tapi Anda perlu menggunakan tombak untuk melindungi diri Anda terlebih dahulu untuk menghindari terkikis oleh kekuatan penghancur. Oke. Seharusnya tidak ada pertarungan alami di tubuhnya saat itu. Jika tidak, mustahil bagi saya untuk merasakan bahwa sama sekali tidak ada kekuatan penciptaan di dalam tubuhnya. Saya juga yakin bahwa kekuatan destruktif saya sedang menyerangnya itu ada di dalam tubuh. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa segera diusir dengan menggunakan Spartian yang nanti. Pasti butuh waktu lama untuk pulih. Dan, tahukah kamu betapa destruktifnya kekuatan destruktif kita? Bisakah itu dinaikkan? Li Menglong mengangguk dalam diam, ya. Dia tahu yang sebenarnya, tetapi sekarang orang-orang duduk di sana dengan cantik, seolah-olah mereka baik-baik saja. Ini bukan tentang berlatih di kediaman untuk memulihkan diri sendiri. Apa yang dia lakukan? Kenapa menurutku dia sedikit salah? Xing Haotian tiba-tiba berkata. Detik berikutnya, Li Menglong menunjukkan kesadaran tiba-tiba, karena mereka semua melihat bahwa Lan Xuanyu, yang duduk di sana dengan mata tertutup, sepertinya memiliki aura khusus yang keluar dari tubuhnya. Dia telah benar-benar tenang, dan yang terpenting, dia tampaknya telah melebur ke segala sesuatu di sekitarnya. Selain itu, kesadaran Dewa Huang Liangwei, Ksatria Naga Cahaya Suci, dilindungi oleh fluktuasi, dan dia bahkan tidak bisa merasakan kehadiran seperti itu di sana. Surga dan manusia adalah satu. Apakah dia sangat berkonsentrasi? Xing Haotian juga menyadarinya saat ini. Li Menglong saling memandang, dan keduanya melihat keterkejutan jauh di mata satu sama lain. Mendalami konsentrasi tidak terlalu sulit bagi yang kuat di level mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah pemimpin dari berbagai ras. Saya tidak tahu berapa banyak yang telah digunakan Tian Cai di Bao, serta bimbingan dari Feng Hao Doulo tingkat Dewa Super. Mereka telah merasakan hal-hal yang paling mendalam sejak masa kanak-kanak. Namun, mereka sebenarnya menekan basis kultivasi mereka sendiri dan membuat akumulasi mereka lebih kuat. Dengan cara ini, pada saat terjadi terobosan, itu bisa meletakkan dasar untuk bisa menjadi Dewa Super di masa depan. Dan masuk jauh ke dalam konsentrasi adalah proses pencerahan tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, tetapi jelas tidak dalam kondisi mereka saat ini. Begitu Anda mendapatkan pencerahan, Anda mungkin berada dalam masalah besar. Bagaimana dengan terobosan langsung? Lan memilih untuk memasuki kondisi konsentrasi yang dalam di sini, bagaimana mungkin dia tidak mengejutkan mereka? Mungkinkah dia siap menerobos? Namun, inilah tempatnya. Inilah guntur langit. Tidak, aku mengerti. Teman yang baik, dia benar-benar luar biasa. Sembur Li Menglong. Apa yang kamu mengerti? Xing Haotian bertanya dengan curiga. Li Menglong meliriknya, dan setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata, dia seharusnya merencanakannya. Konsentrasi yang dalam tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk memperbaiki luka kita. Biasanya, konsentrasi yang dalam adalah apa yang paling kita takuti. Ini adalah terobosan langsung, tapi tubuhnya sekarang kurang, dan terobosannya mungkin akan berkurang. Juga, dia mengandalkan indera dewa dari Ksatria Naga Cahaya Suci untuk membantunya menutupi langit. Itu tidak akan segera memicu hukum langit dan bumi. Ksatria Naga Cahaya Suci pasti akan menghadiri pertemuan sore ini, jadi dia hanya bisa dijaga oleh orang dewasa di sini. Mendengar penjelasannya, Xing Haotian langsung mengerti, ini adalah tekad untuk bermain besok dan melanjutkan pertempuran.
Sudut mulutnya bergerak-gerak, yang mana itu terlalu keras. Namun, sebagai pangeran dari klan Dewa Bersenjata Delapan dan klan Iblis, dia tiba-tiba menyadari bahwa kebaikannya pada Putri Naga Emas yang telah membunuh banyak anggota klannya melonjak. Ini wanita yang kuinginkan. Pendekatan sulit semacam ini adalah favorit saya. Setelah menganalisis situasi saat ini, mata Li Menglong juga cemerlang, luar biasa, sangat menakjubkan. Aku hanya tidak tahu seberapa banyak dia bisa pulih ke kondisi terbaiknya dalam kasus ini. Aku tidak tahu, ini benar-benar buruk. Jika suatu hari tumbuh spar, diperkirakan dia bisa pulih. Namun, dia begitu keras, bukankah dia takut melukai asalnya? Xing Haotian tidak bisa menahan untuk berkata. Li Menglong terkejut menemukan bahwa dalam kata-kata Xing Haotian, ada sedikit kekhawatiran.